Langit tampak kelabu saat kereta terakhir dari arah Kudus berhenti di stasiun kecil yang nyaris terlupakan. Sargani turun dengan wajah pucat dan mata sembab. Sehelai sarung tua tersampir di bahunya, dan di tangannya tergenggam kitab wirid warisan Kiai Sutaresi. Surat dari ibunya yang datang lewat utusan pekan lalu terus terngiang di kepalanya. "Bapakmu muntah paku, Le. Badannya lebam-lebam tanpa sebab. Kami takut ini bukan sakit biasa." Ia tidak sempat pamit secara lengkap dari pesantren. Cuma sempat mencium tangan Kiai yang hanya berkata pendek, "Pulanglah, tapi jangan lupa ilmu yang sudah kau jaga. Bumi yang kau pijak nanti bukan tanah biasa." Jalan menuju desa Muncang Wetan terasa lebih sunyi daripada terakhir kali ia lewati. Ladang-ladang jagung yang biasanya ramai oleh suara cangkul kini sepi. Hanya angin yang bersiul melewati batang-batang kering. Sargani melangkah cepat melewati gerumbul bambu di ujung tikungan desa. Ia tahu di balik sana, rumah orang tuanya menanti, bersama luka yang belum ia mengerti. Ketika ia tiba di depan rumah papan berdinding anyaman bambu itu, bau aneh langsung menyergap. Bau amis bercampur bau tanah basah yang tak wajar. Daun pisang tergantung di atas pintu. Sebuah pertanda, ada orang sakit parah di dalam. Ia mengetuk perlahan. "Mak," panggilnya. Pintu terbuka. Wajah perempuan tua berkerudung lusuh menatapnya. Itu ibunya, Mbak Piem. Wajahnya cemas dan letih. Matanya sembab. "Alhamdulillah kau datang, Le. Cepat. Bapakmu makin parah." Sargani masuk dan melihat bapaknya, Wiryodiharjo, terbaring di atas dipan. Tubuhnya gemetar. Di leher dan dadanya muncul lebam-lebam kehitaman. Napasnya tersengal, dan dari mulutnya meneteskan darah pekat. Di lantai, Sargani melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. 3 buah paku karatan dan serpihan beling basah darah. "Ini yang keluar semalam," ujar ibunya lirih. Sargani mendekat, memegang tangan bapaknya yang dingin dan kaku. Ia mencoba membaca ayat-ayat ruqyah, tapi baru 3. Ayat bapaknya menggeliat dan mengerang keras seperti disetrum. Matanya terbelalak lalu tertutup lagi. "Sudah 3 dukun yang datang. Tak ada yang sanggup," bisik Mbak Piem. "Semuanya bilang ini bukan penyakit biasa. Ini kiriman." Sargani bangkit. Ia menuju jendela dan menatap ke arah sawah keluarga mereka di kejauhan. Biasanya hijaunya menyegarkan, tapi kini sebagian petak sawah menghitam seperti terbakar dari dalam. Ujung-ujung batang padi layu dan menggantung seperti mayat. "Ada apa dengan sawah, Mak?" tanyanya. "Baru seminggu ini begitu. Padahal kemarau belum datang. Airnya masih bagus, pupuk juga cukup. Tapi entah kenapa, dari tengah, semua mulai mati perlahan." Sargani termenung. Ia ingat betul, Kiai Sutaresi pernah bilang, jika tanah mulai mati sebelum waktunya, itu tandanya ada darah yang sedang ditagih. Tapi ia belum berani bicara pada ibunya. Belum sekarang. Malam mulai turun. Desa Muncang Wetan tampak asing dalam gelap. Tak ada suara kentongan ronda. Tak ada anak-anak bermain petak umpet di halaman. Seolah semuanya menunggu sesuatu yang tak. Kasat mata Sargani keluar untuk mengambil air wudhu di sumur belakang. Tapi di tengah jalan, seorang perempuan tua bertubuh kecil menghampirinya. Wajahnya tirus, rambutnya dikonde rapi. Ia membawa lentera minyak. "Sargani, ya?" Sapanya pelan. "Sudarmi, tetangga sebelah selatan." Sargani mengangguk sopan. "Iya, Bu." Perempuan itu menatapnya tajam. "Aku ikut sedih bapakmu begitu. Tapi hati-hati, Le. Ini bukan sekadar sakit. Ada juragan yang tak suka sawah kalian terlalu subur." "Juragan Ramijan?" Sargani menyebut nama yang hanya muncul lewat surat ibunya, Sudarmi. Tidak menjawab. Tapi bola matanya bergerak pelan seolah memberi isyarat. Dia sudah lama ingin tanah itu, tapi bapakmu menolak menjual. Dan sekarang, sawahmu menghitam, tubuh bapakmu luka. Semua warga tahu siapa yang dibalik ini, tapi tak ada yang berani bilang. Sargani menggenggam kitabnya lebih erat. "Saya akan rawat bapak, dan saya akan cari tahu siapa yang mengirim ini. Kalau kau butuh, datang ke rumahku. Ada yang perlu kau lihat." Lalu Sudarmi pergi ke dalam gelap, meninggalkan Sargani yang kembali, berdiri di bawah langit muram.
Malam itu di kamar bapaknya Sargani duduk bersila. Ia mulai membaca wirid kawi tolak geni, ilmu dasar pelindung dari kiriman gaib. Ayat demi ayat meluncur dari mulutnya, tapi hawa di ruangan menjadi berat. Lampu minyak bergetar tanpa angin. Dinding bambu memuai seperti bernafas. Tiba-tiba tubuh bapaknya terguncang. Ia membuka mata dan berteriak, "Jangan tanam di tengah, jangan tanam di tengah, itu tanah mereka." Sargani memeluk bapaknya yang menggigil dan menangis. Tangannya terasa sangat dingin. Dari dalam bajunya Sargani menarik keluar kain lusuh yang menyimpan batu kecil sebesar telur puyuh, berwarna hijau lumut. Batu itu berdenyut hangat. Itu bukan batu biasa. Itu segel pematang, pusaka tua warisan kakek buyutnya. Dulu digunakan untuk mengikat roh penunggu sawah agar tidak menagih tumbal. Tapi kenapa sekarang muncul kembali? Sargani sadar, ia tidak hanya pulang untuk merawat bapaknya. Ia pulang untuk melunasi perjanjian lama yang hampir dilupakan, dan kini menagih dengan paku dan darah. Sargani duduk di sisi dipan bambu tempat bapaknya terbaring. Lelaki tua itu masih dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya lemah dan sesekali menggigil. Sesekali matanya terbuka, namun hanya sebentar. Mulutnya komat kamit, tak jelas mengucapkan apa. Setiap pagi Sargani memandikannya dengan air rendaman daun bidara dan bacaan ayat-ayat pelindung. Bau anyir darah dan logam masih sering muncul dari tubuh bapaknya. Kadang-kadang, dari lubang pori-pori di kakinya, keluar serpihan besi tipis, seperti serbuk paku yang direndam dalam air jeruk. "Ini bukan sekadar kiriman, Mak," kata Sargani pada ibunya, yang kini tampak lebih tenang meski kantung matanya makin gelap. "Apa yang harus kita lakukan, Le?" Suara Mbak Piem gemetar. "Apa kau bisa menyembuhkan bapakmu?" Sargani tak menjawab. Ia tahu, ilmu yang dia pelajari di pesantren bukan ilmu pengobatan biasa. Itu ilmu untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh dokter atau dukun umum. Tapi Sargani juga tahu dalam ilmu spiritual semua ada bayarnya, kadang nyawa, kadang waras. Sore itu ia berjalan menyusuri pematang sawah, mencari udara dan jawaban. Langkahnya pelan. Pandangannya tertuju pada petak-petak sawah di sekeliling desanya. Sawah milik Pak Minah yang dulu begitu hijau, kini retak-retak seperti kulit kering. Petak milik Bugiman, yang biasanya panen 3 kali setahun, kini penuh rumput liar. Tapi sawah milik bapaknya, meski sebagian menghitam dan mati di tengah, masih menyisakan petak-petak hijau yang tumbuh tegak seperti biasa. Aneh. Semua gagal panen kecuali tanah mereka. Beberapa warga menatapnya dari kejauhan. Tatapan mereka bukan sekadar iba. Ada ketakutan, bahkan rasa curiga. Seolah keluarga Sargani menyimpan rahasia gelap di balik kesuburan itu. "Assalamualaikum." Suara khas Mbak Sudarmi terdengar dari balik rumpun pisang. Sargani menoleh. Perempuan tua itu datang dari arah barat, membawa cangkul kecil dan sekantong bunga telon. "Waalaikumsalam, Mbak," jawab Sargani sambil menghampiri. "Kau lihat sendiri kan? Tanah di sini tak mau tidur," ujar Sudarmi sambil menunjuk ke sekeliling. "Sudah waktunya kau tahu kenapa." "Apa maksudnya, Mbak?" tanya Sargani. Mbak Sudarmi mengajak Sargani duduk di atas batu pematang. Angin bertiup pelan, tapi udara terasa berat. "Kakek buyutmu Ki Warok Jatmo bukan orang sembarangan. Ia dikenal sakti tapi juga licik. Dulu tanah ini tak subur, penuh rawa dan angin sakit. Orang tak bisa menanam apapun di sini." Sargani mengangguk. Kisah itu samar-samar pernah didengarnya, tapi tak pernah lengkap. Lalu Ki Jatmo buat perjanjian dengan penunggu tanah. Roh tua dari timur, perempuan yang dulu mati dibakar warga karena dituduh menyesatkan orang lewat. Lanjut Sudarmi. Ia dijadikan penjaga sawah, penarik rejeki, tapi ada syaratnya. Setiap 3 windu harus ada darah keturunan Jatmo yang jatuh ke tanah sebagai tanda kesetiaan. Sargani tercekat. 3 windu? 18 tahun lalu, ibumu keguguran anak keduanya, kan? Sudarmi menatapnya lekat. Itu tumbal yang tak disengaja, tapi cukup untuk memperpanjang perjanjian. Dan sekarang waktunya jatuh lagi. Tapi tak ada korban. Maka tanah menuntut, dan kiriman itu datang.
Sargani menelan ludah. Semua terasa terlalu cepat masuk ke dalam kepalanya. "Siapa yang tahu ini selain panjenengan?" tanyanya. Orang-orang tua tahu, tapi mereka diam, takut. Termasuk Juragan Ramijan. Ia tak sekadar iri. Ia tahu tanahmu disumpahi berkah, dan ia ingin memilikinya atau menghancurkannya. Senja datang cepat, langit memerah, dan di kejauhan terdengar suara burung hantu. Sargani pamit pulang, membawa kepala penuh beban. Malam itu, setelah membaca wirid, ia tidur di lantai dekat dipan bapaknya. Tapi tidurnya tak tenang. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah sawah yang menghitam. Angin menderu, padi bergoyang seperti sedang berbisik. Dari tengah pematang muncul sesosok perempuan tua, tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Kainnya compang-camping dan ia menyeret kaki kirinya yang pincang. "Aku menunggu cucu dari Jatmo," bisiknya dengan suara serak seperti pasir kering. "Tanah ini masih milikku, dan janjinya belum lunas." Sargani tak bisa bergerak. Kakinya menancap di lumpur yang pelan-pelan berubah menjadi merah tua. Perempuan itu terus mendekat, dan tangan kurusnya terulur, menunjuk ke dada Sargani. "Kau atau bapakmu, satu harus kembali ke tanah." Sargani terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Lampu minyak di pojok ruangan berkedip sebentar, lalu padam. Ia menggenggam kitabnya erat. Di halaman depan, ada tulisan tangan Kiai Sutaresi yang dulu nyaris ia abaikan. "Jika tanah menolak tidur, jangan tidurkan dirimu. Buka mata dan dengarkan bisikan tanah sebelum ia menelan darahmu." Sargani tak bisa tidur lagi malam itu. Dan tanah pun tak tertidur. Desa Muncangwetan mulai bicara dalam bisik-bisik. Di pos ronda, di warung Embok Tarmi, bahkan di Serambi Langgar, nama Juragan Ramijan kembali terdengar. Tapi bukan tentang hasil panennya yang menyusut drastis atau harga gabah yang anjlok. Warga membicarakan sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Katanya Ramijan itu udah lama nyimpen dengki sama Wiryo Diharjo. Sejak tanah sawahnya terus panen, padahal tanah yang lain kering kerontang, bisik Pak Bani ke tetangganya, sambil memotong batang bambu. Dan katanya lagi, setelah Pak Darsun, ia udah datengin Kromodanyo. "Kau tahu kan, si dukun tua yang tinggal di pinggir hutan itu?" Orang-orang mengangguk. Kromodanyo bukan nama asing. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot di ujung alas Belabakan. Sudah 2 dekade ia tak pernah ke pasar atau langgar. Tapi warga tahu tiap malam Jumat dari rumahnya mengepul asap hitam yang berbau sangit, seperti rambut terbakar dan darah basi. Dan malam itu, Sargani tahu dia harus melakukan sesuatu. Ia membuka kitab warisan Kiai Sutaresi. Kitab tua itu ia bawa diam-diam dari pesantren dengan alasan untuk pengobatan bapaknya. Tapi sebenarnya, ia sudah tahu isi kitab itu menyimpan ilmu yang tidak diajarkan secara terbuka di pesantren. Lembaran kitab itu kuning dan kasar. Tinta hitamnya mulai memudar, tapi satu halaman tampak lebih gelap, lebih berdebu. Di atasnya tertulis, "Kawi Sungsang, ilmu balik santet untuk penerang tanah gelap." Sargani membaca pelan-pelan. Kawi Sungsang bukan sekadar doa atau bacaan. Ia tirakat yang harus dijalani selama 7 malam berturut-turut, di tempat yang terkena santet, dengan syarat tidak boleh tidur, tidak boleh bicara, dan harus puasa dari makanan berjiwa, hewani, dan risikonya jelas. Barang siapa yang lemah, ruhnya akan diserap tanah lebih dulu daripada santet yang dibalikkan. Sargani menutup kitab itu perlahan. Ia menatap keluar jendela. Angin berdesir dari arah sawah, membawa bau lumpur dan aroma anyir samar yang entah dari mana datangnya. Bulan belum sempurna, tapi cukup terang untuk melihat jalan pematang. Malam itu selepas Isya, Sargani berjalan ke tengah sawah milik bapaknya. Ia membawa lampu tempel, kendi berisi air doa, dan lembaran kertas dari kitab yang sudah ia salin ke kertas daun lontar. Ia duduk bersila di tengah petak yang paling subur. Tempat padi masih berdiri tegak dan daun-daunnya bergemerisik lirih, seperti orang membaca zikir. Ia memulai tirakatnya. Mulutnya komat kamit membaca kalimat pembuka, lalu melanjutkan bacaan Kawi Sungsang.
Angin tiba-tiba berubah arah. Udara menjadi lebih lembab, lebih berat. Daun-daun padi seakan menunduk satu persatu, hingga ia merasa seperti dikelilingi para makhluk yang tak terlihat. Pada jam pertama, tak ada yang aneh, selain suara jangkrik yang lebih nyaring dari biasanya. Tapi memasuki jam kedua, lampu tempelnya tiba-tiba berkedip, lalu mati. Ia menyalakannya lagi, tapi tak bertahan lama. Gelap. Hanya remang bulan yang menuntunnya. Kemudian terdengar langkah, seperti seseorang berjalan di air dangkal. Sargani diam. Tak boleh bicara, tak boleh takut. Ia hanya mempererat duduknya dan melanjutkan bacaan. Langkah itu makin dekat. Lalu, dari balik bayangan pohon pisang di pinggir sawah, muncul sosok samar. Tubuhnya bungkuk, dengan kain hitam yang menutupi separuh wajah. Tapi Sargani bisa mengenali bentuk tubuh itu. Kecil, tua, dan bau dupa gosong. Dukun Kromodanyo. Lelaki tua itu tak bergerak. Ia berdiri diam seperti menunggu sesuatu. Sargani tetap membaca, meski tangannya mulai gemetar. Tiba-tiba, Kromodanyo mengangkat tangan, dan dari jarinya melesat asap hitam pekat ke arah Sargani. Asap itu menyatu dengan tanah, dan sawah di bawah Sargani bergoyang pelan, seperti perut makhluk besar yang hendak menelan. Tapi bacaan Kawi Sungsang membuat asap itu tak mampu menyentuh tubuh Sargani. Sebaliknya, tanah di sekitar tempat duduknya memancarkan cahaya redup kehijauan, membuat sosok Kromodanyo melangkah mundur. Sargani tahu ini bukan tirakat biasa. Ini perang antara tanah yang dimintai tumbal dengan tanah yang dilindungi. Jam demi jam bergulir. Embun mulai turun. Suara hewan malam berganti jadi kokok ayam di kejauhan. Sargani hampir roboh karena lelah dan dingin. Tapi ia bertahan. Saat fajar mulai mengusap langit, tanah di bawahnya berhenti bergoyang. Asap hitam perlahan menghilang. Dan di tempat Kromodanyo berdiri tadi, hanya tertinggal sisa dupa yang terbakar setengah, menancap di tanah seperti tombak kecil. Sargani kembali ke rumah sebelum matahari terbit. Tubuhnya lelah luar biasa. Tapi wajah bapaknya tampak lebih tenang pagi itu. Warna biru di tubuhnya mulai pudar, dan darah tak lagi keluar dari mulut atau hidungnya. Mbak Piem mengelus kepala anaknya sambil menangis pelan. "Gani, kau lakukan apa semalam?" Sargani hanya menjawab pelan, "Aku bicara pada tanah, Mak." Dan tanahnya mulai mendengar. Namun tirakat itu baru permulaan. 7 malam masih menunggu. Dan belum ada yang tahu apakah tanah akan menerima perjanjian baru atau menagih tumbal lama yang belum lunas. Pagi itu selepas ayam jantan berkokok untuk ketiga kalinya, langit desa Muncang Wetan mendung meski tak ada hujan. Angin terasa aneh, dingin tapi menusuk seperti napas seseorang yang tengah marah. Di dapur belakang, Mbak Sudarmi duduk sambil menumbuk daun-daunan ke dalam cobek batu. Tapi matanya kosong menatap lesung, seakan tumbukan itu bukan untuk jamu, melainkan untuk mengusir pikirannya yang keruh. Sargani mendatanginya setelah memastikan bapaknya, Wiryo Diharjo, tertidur tenang di dalam kamar. Luka-luka lebam di tubuh, bapaknya memang mulai surut, tapi hawa aneh masih menyelimuti rumah mereka. Suara desah napas di malam hari, bayangan samar di bilik tengah, dan bau lumpur yang datang entah dari mana. Semuanya masih belum pergi. "Mbak," suara Sargani pelan, "sampean ndak cerita semua. Aku tahu. Ada yang belum terungkap." Mbak Sudarmi menghentikan tumbukannya. Ia menatap wajah keponakan tirinya itu. Wajah anak muda yang belum genap 25, tapi kini sudah memikul beban dari generasi yang lalu. "Aku ndak ingin kau tahu ini, Gan," ujarnya lirih. "Tapi tanah ini, rumah ini, semua yang kau lihat subur, bukan dari keringat semata." Sargani menarik kursi bambu dan duduk. "Dulu," lanjut Mbak Sudarmi, "kakek buyutmu, namanya Wasidi Kromo, adalah orang pertama yang membuka lahan sawah di sini. Tapi tanahnya keras, tandus, dan angker. Banyak yang mencoba, gagal. Sampai akhirnya, beliau ngelmu, nyepi di tengah sawah. 7 malam 7 hari, sama seperti yang kau lakukan sekarang." Mata Sargani membelalak. "Kawi Sungsang?" Mbak Sudarmi mengangguk pelan. "Tapi bukan cuma tolak santet.
Beliau membuat perjanjian. Sargani menggertakkan gigi. Dengan apa? Makhluk tanah, bisik Mbak Sudarmi. Penunggu lapisan ketiga. Makhluk yang tak bisa dilihat mata manusia biasa. Mereka hidup dari tumbal kan, tapi bukan darah manusia. Awalnya. Mbak Sudarmi menghela napas, lalu bangkit dan mengambil kantong kain kecil dari dalam almari dapur. Ia membukanya perlahan dan mengeluarkan sebentuk logam kecil berwarna kehitaman. Bentuknya seperti jantung terbalik, dengan guratan tak dikenal dan serpihan tali ijuk yang membusuk. Ini segel perjanjiannya. Dulu ditanam di pematang sawah, tepat di batas antara tanah warisan dengan tanah dusun. Tanda bahwa kesuburan hanya berlaku sejauh tanah ini dihormati. Sargani mengambil benda itu dengan hati-hati. Begitu disentuh, tangannya seperti tertusuk dingin yang menjalar sampai ke tulang. Bapak tahu ini? Mbak Sudarmi menunduk. Iya, Wiryodiharjo tahu. Tapi beliau lebih memilih diam. Dulu waktu kamu masih kecil, pernah ada tanda-tanda tanah ini menolak. Padi menguning sebelum waktunya, dan suara tangisan dari pematang saat bulan mati. Tapi bapakmu hanya menambah sedekah, menabur kembang tiap Jumat Kliwon, dan berharap itu cukup untuk membayar yang ditagih. Sargani berdiri. Ia tak bisa diam. Matanya menatap keluar jendela, ke arah sawah yang mulai sepi. Bukan karena gagal panen, tapi karena satu demi satu sawah tetangga mengering. Tanahnya retak, dan kini lebih banyak bangkai hewan di pematang. Katak yang menggelembung, ular sawah mati tergulung, dan bahkan burung pipit yang jatuh seperti ditembak sesuatu yang tak kasat mata. Kita harus mengakhirinya, Mbak, ucap Sargani lirih. Bagaimana caramu memutus perjanjian yang dibuat bukan olehmu? Jawab Mbak Sudarmi getir. Perjanjian leluhur hanya bisa diputus oleh dua hal, lunas atau diganti tumbal baru. Sargani tak menjawab. Ia menggenggam benda logam itu dan keluar rumah. Kakinya membawanya menuju pematang, ke titik di mana batas sawah mereka membelah seperti garis tak kasat mata antara subur dan mati. Di sanalah ia mulai menggali dengan tangan kosong. Tanahnya lembek tapi dingin dan berbau seperti tembaga berkarat. Tak butuh waktu lama ia menemukan rongga kecil di antara akar-akar padi. Di dalamnya sebuah tempat berisi kain merah dan abu gosong. Sargani tahu ini bukan abu biasa, ini sisa dari sesaji. Dan kain merah itu masih hangat. Bau anyir tiba-tiba menyebar. Udara di sekelilingnya mendadak berat. Padi-padi bergoyang tanpa angin. Lalu dari seberang petak sawah ia mendengar suara langkah, berat dan bergeser, seperti sesuatu yang tidak berbentuk sedang berjalan di lumpur. Ia berdiri, nafasnya memburu. Lalu, dari balik tanaman padi, muncullah sosok wanita tua dengan tubuh membungkuk, rambut menjuntai seperti akar pohon, dan mata putih kosong. Mulutnya terbuka, tapi tidak bicara. Ia hanya menunjuk ke arah pematang, ke arah segel perjanjian. Sargani mundur perlahan. Sosok itu tak mengejarnya, hanya mengawasi, seperti penagih utang yang sabar menunggu. Malamnya warga menemukan lebih banyak bangkai hewan di dekat rumah Wiryodiharjo. Ayam-ayam milik Pak Saman mati mendadak. Lele di kolam Mas Joko melompat keluar tanpa sebab dan membusuk dalam 1 jam. Desa mulai bergumam. Beberapa warga tak berani lewat depan rumah keluarga Wiryodiharjo. Mereka memutar lewat belakang atau bahkan menyusuri jalan hutan kecil untuk ke sawah. Di Langgar, doa-doa mulai dipanjatkan khusus untuk keluarga itu, tapi sebagian lain mulai menuding. Kesuburan yang tak wajar, ujar Pak Dukun Karso. Tanda-tanda tanah murka, bisik Buginem. Dan malam itu, Sargani tahu, ia bukan hanya sedang melawan santet Juragan Ramijan, ia sedang menghadapi utang gaib yang diwariskan turun-temurun. Dan yang menagih, bukan manusia. Langit malam desa Muncang Wetan seperti perut bumi yang murka. Awan-awan menggantung rendah, menutupi bulan purnama seakan malu menampakkan sinarnya pada tanah yang pernah berjanji pada kegelapan. Di dalam rumah tua peninggalan kakek buyutnya, Sargani duduk bersila di tikar pandan. Di hadapannya kitab tua warisan Kiai Sutaresi telah terbuka di halaman bertanda, lembaran ilmu Kawi Sungsang. Tangannya gemetar saat menelusuri huruf-huruf pegon yang nyaris pudar dimakan waktu.
Doa-doa di dalamnya tak lazim. Ada bait-bait dalam bahasa Kawi kuno digabungkan dengan potongan wirid dan rajah tanah. Di tengah halaman, gambar segi 5 terbalik tergambar samar dengan keterangan, ilmu pembalik paksa, penolak santet pamungkas. Tapi, harus dengan tumbal darah waris. Sargani menarik napas dalam. Ingatannya kembali pada malam sebelumnya, mimpi aneh di mana Kiai Sutaresi menampakkan diri. Sosok sang kiai tua berdiri di tengah sawah yang banjir darah. Sorot matanya tajam tapi penuh iba. Sargani, ilmu ini bukan untuk menantang, tapi untuk menebus. Kau bisa patahkan santet itu, tapi bayarnya bukan ringan. Harus darahmu sendiri, atau darah bapakmu. Kalian satu darah, pilih dengan hati. Ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Tak ada suara ayam, tak ada jangkrik. Desa seperti ditelan keheningan yang mengeram. Kini, saat malam purnama menjelang, Sargani telah memantapkan hati. Ia memilih. Ia tidak akan mengorbankan bapaknya. Kalau tumbal itu harus darah waris, maka darahnya sendirilah yang akan ia persembahkan. Tapi belum sempat ia mulai ritual, tanah di luar rumah mulai bergetar. Gan! Gan! Suara Mbak Sudarmi terdengar dari belakang rumah. Ia berlari masuk, wajahnya pucat seperti kain kafan. Tangan gemetar sambil menunjuk keluar jendela. Dari balik kaca, Sargani melihat sesuatu yang tak masuk akal. Tanah halaman mereka bergerak-gerak seperti napas makhluk hidup. Retakan muncul di tanah kering, dan dari dalamnya keluar asap hitam seperti kabut neraka. Angin berputar liar memutar dedaunan, dan dari arah timur tempat rumah Juragan Ramijan berada, terdengar suara gamelan lirih yang diputar terbalik. Dia sudah kirimkan santet pamungkasnya, bisik Mbak Sudarmi. Roh tanah sedang dilepaskan. Sargani segera meraih kendi berisi air wudhu, kitab Kiai Sutaresi, dan sebilah keris kecil warisan keluarga. Ia menggambar rajah di lantai tanah depan rumah, lalu duduk bersila di tengahnya. Mulutnya mulai merapalkan bait-bait Kawi Sungsang dengan suara pelan tapi mantap. Sungsang kawula ing bumi kang oran jupuk rasa, ora nyilih ati munduro santet, bablasno satoning ngendi sing ora ana jeneng. Angin makin kencang. Padi-padi di sawah depan rumah bergoyang seperti hendak tercabut. Suara tangisan terdengar di antara desir angin, seperti ratusan mulut yang mengerang dari dalam lumpur. Dari balik gerbang bambu rumah, muncul sosok tinggi, besar, tubuhnya penuh tanah basah, rambut menjuntai seperti rumput liar, dan matanya kosong seperti lubang sumur. Itulah roh tanah, penjaga perjanjian. Makhluk yang diundang oleh dukun suruhan Ramijan untuk merobek segel lama dan memakan utangnya dengan paksa. Sargani tetap tak gentar. Ia terus membaca mantra, sampai darah mulai mengucur dari hidung dan telinganya. Pusaran, tanah mengitari tubuhnya, dan di detik tertentu sosok roh itu melompat ke arahnya. Tapi saat hampir menyentuh, Sargani menancapkan keris ke tanah sambil menyebut satu nama. Wasidi Kromo. Suara petir menyambar. Bukan dari langit, tapi dari dalam tanah. Pusaran berhenti. Sosok roh tanah mematung, lalu bergetar hebat dan mengeluarkan jeritan yang membuat kaca-kaca rumah pecah seketika. Tapi roh itu tidak lenyap. Ia justru berubah, menyusut, menjadi lebih kecil, lebih rapuh, hingga jatuh bersimpuh di hadapan Sargani. Makhluk itu menyentuh tanah dan membentuk tulisan dari lumpur, tumbal. Belum lunas, Sargani menunduk. Ia tahu maksudnya. Meski santet Ramijan berhasil dibalik dan roh tanah dijinakkan sementara, ilmu Kawi Sungsang menuntut bayarannya. Perjanjian leluhur telah terguncang, dan sekarang hutang darah masih terhutang. Tiba-tiba, dari arah timur, terdengar ledakan kecil. Asap hitam membumbung dari atap rumah Juragan Ramijan. Disusul jeritan panik para tetangga. Tak lama kabar datang. Ramijan muntah darah. Tubuhnya gemetar seperti tersengat dan dukun yang mengirim santet padanya ditemukan mati menghitam di beranda rumahnya. Mata melotot, lidah tergigit putus. Namun di rumah Sargani, suasana tak sepenuhnya lega. Bapak Wiryo Diharjo siuman malam itu, tapi pandangannya sayu dan penuh beban. Kan, kau buka perjanjian lama itu? Katanya pelan. Dan tanah ini takkan diam lagi. Sargani menggenggam tangan bapaknya.
Biarlah aku yang menanggung, Pak. Aku sudah pilih jalan ini. Tapi di sudut rumah, Mbak Sudarmi hanya bisa menunduk. Ia tahu, ilmu Kawi Sungsang bukan kemenangan, hanya penundaan bencana yang lebih besar. Dan di malam purnama itu, meski roh tanah telah pergi, darah tetap akan ditagih. Bukan hari ini, tapi suatu saat nanti, pada malam ketika tanah kembali lapar. Langit muncang wetan malam itu tak menurunkan hujan, tapi dari arah barat, bau tanah terbakar merambat pelan, seperti kabar duka yang belum sempat disampaikan. Sargani berdiri di tengah sawah milik keluarganya, bersarung putih dan berbalut kain, kafan pendek di pinggang. Dengan rajah tanah tergurat di dada dan lengan, kitab warisan Kiai Sutaresi terbuka di atas batu besar yang telah dibersihkan dan diperciki air zam-zam. Ritual dimulai. Ia menanam sebilah pisau pusaka kecil, pangrung kebi, namanya, ke pematang, di titik yang dahulu digunakan kakek buyutnya untuk menyegel perjanjian. Sargani sudah siap. Malam ini ia akan mengorbankan darahnya sendiri. Tidak ada tumbal selain dirinya. Ini bukan soal melawan santet semata. Ini tentang menebus janji yang dibuat oleh darah terdahulu, yang terlalu lama ditutupi oleh hasil panen yang menipu. Dengan suara lirih, ia membaca mantra terakhir dari ilmu Kawi Sungsang. Wiji bali menyang petak geti bali marang sang wasis pangrukti kaulam berkahi jagat pepati nyepet tibaning janji. Pisau itu ditarik pelan, lalu Sargani menggores telapak tangan kirinya. Darah mengucur, jatuh ke tanah sawah yang sebelumnya begitu subur. Tapi saat darah menyentuh lumpur, tanah itu seperti bergolak, bukan menolak, tapi seperti mengisapnya dengan rakus. Angin mendesing dan suara-suara mulai terdengar dari antara sela batang padi. Tangisan, rintihan, dan suara nyanyian anak-anak dari kejauhan, padahal sawah itu tak dihuni siapa-siapa. Sargani tak gentar. Ia terus membaca bait demi bait. Darahnya mengalir, tubuhnya mulai gemetar karena lemah. Tapi ia yakin, inilah saatnya memutus perjanjian. Tiba-tiba, dari arah rumah, Mbak Sudarmi datang berlari, tapi langkahnya ganjil. Matanya merah, lidahnya menjulur, dan suaranya serak tidak wajar. Hentikan. Kau bukan siapa-siapa. Suaranya bukan milik Mbak Sudarmi. Sargani sadar, seketika, dukun Kromodanyo telah merasuki tubuh Mbak Sudarmi. Dengan tubuh yang sudah tua, tapi kekuatan tak masuk akal, wanita itu mencakar dan menerjang Sargani. Mereka bergulat di lumpur, dan setiap kali tubuh Mbak Sudarmi menyentuh tanah, api biru menyala sejenak, api gaib yang tak membakar kulit, tapi membakar ruh. Aku utusan tanah, darahmu bukan untuk membatalkan, teriak suara Kromodanyo. Dari dalam tubuh Mbak Sudarmi, Sargani merapal cepat ayat pelindung dari kitab Kiai Sutaresi. Api putih menyambar tubuh Mbak Sudarmi, membuatnya terpental beberapa meter. Tubuh itu bergetar hebat, lalu terdengar suara retakan tulang, bukan dari tubuh Mbak Sudarmi, tapi dari bawah tanah. Tanah sawah berguncang. Sargani tahu, pertarungan spiritual telah mencapai puncaknya. Roh-roh penjaga tanah keluar dari celah-celah tanah. Mereka bukan hantu biasa. Wujud mereka aneh, sebagian seperti bayangan, sebagian lagi seperti potongan akar yang hidup. Angin mendesing kuat. Langit terbelah sekejap oleh cahaya merah darah. Dari jauh, suara gamelan terbalik kembali terdengar. Tanda ritual penguat santet dari pihak Juragan Ramijan masih berjalan. Tapi Sargani tak mundur. Ia mengambil pusaka pangrung kebi dan menusukkannya kembali ke tanah. Kali ini diikuti dengan darah segar dari luka dada yang ia buat sendiri. Tubuhnya roboh separuh, tapi dengan satu tangan yang masih kuat, ia menancapkan pusaka itu dengan sepenuh keyakinan. Lalu, krak, suara pusaka retak membelah udara. Pusaka pangrung kebi pecah, dua persis di tengah. Sejenak semuanya diam. Angin berhenti. Tanah berhenti bergolak. Roh-roh penjaga berhenti bergerak. Dan dari langit, cahaya purnama menyorot lurus ke pusaka yang pecah. Udara menjadi ringan, tapi juga sepi. Sepi yang bukan kosong, tapi sepi yang baru saja kehilangan sesuatu yang sudah lama bersemayam. Sargani terbaring di tanah. Matanya nyaris tak terbuka, tubuhnya dingin, tapi senyumnya tipis.
Ia tahu perjanjian leluhur telah dibatalkan. Perjanjian dengan makhluk tanah itu telah patah bersama patahnya pusaka Pangrung Kebi. Tidak akan ada lagi roh penjaga menagih. Tidak akan ada lagi hasil panen yang dicampur darah gaib. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar dari tubuh Mbak Sudarmi. Ia tersadar, menggigil dan menatap Sargani yang sudah hampir tak sadarkan diri. "Gan, Gusti Allah, Gan, kau patahkan kutukan itu," isaknya lirih. Pagi harinya kabar menyebar cepat ke seluruh desa. Juragan Ramijan ditemukan tersungkur lumpuh di ladangnya sendiri. Matanya kosong, bibirnya membiru, dan tangannya mencakar-cakar tanah seperti orang yang kehilangan arah. Ladang, yang dulu hijau penuh jagung dan padi kini kering kerontang. Batang-batang tanaman rebah tak bernyawa. Tak ada embun, tak ada cacing, tak ada suara burung. Warga berdatangan, sebagian berbisik, sebagian lagi mengucap istighfar. Mereka tahu, sesuatu telah berubah. Dukun Kromodanyo menghilang, tak ditemukan di rumahnya. Di dalam pondok kecilnya hanya ditemukan botol-botol pecah, beberapa tulang ayam, dan kitab hitam yang terbakar sebagian. Asap masih membubung dari pojok-pojok lantai tanah rumah itu. Seolah-olah setan sendiri terbirit lari, karena tak sanggup menanggung kekalahan. Sementara itu di rumah Sargani, Bapak Wiryo Diharjo duduk di kursi rotan sambil memandangi sawah yang perlahan mulai tenang. Air mulai mengalir kembali di saluran irigasi. Burung-burung kecil kembali berdatangan. Dan Sargani, meski tubuhnya masih lemah, luka-luka belum sembuh sepenuhnya, telah bangkit. Bukan hanya sebagai anak petani, tapi sebagai pelurus warisan. Pewaris darah yang menolak kutukan. Pewaris tanah yang memilih cahaya daripada janji gelap. Tapi dalam hatinya ia tahu, tanah tidak pernah lupa. Hanya manusia yang kerap menunda pertanggungjawaban. Dan malam purnama berikutnya, mungkin akan menjadi ujian terakhir. Pagi itu, embun menempel lembut di ujung-ujung daun padi, mengilap oleh cahaya matahari yang malu-malu menembus sisa kabut. Udara desa Muncang Wetan terasa berbeda, tidak lagi berat, tidak menggantungkan rasa cemas seperti pekan-pekan sebelumnya. Tanah mulai bernapas seperti sedia kala. Tapi ada sesuatu yang tetap, sesuatu yang membisu di bawah permukaannya. Di serambi rumah sederhana yang menghadap ke sawah, Wiryo Diharjo duduk berselonjor. Tubuhnya masih lemah, tetapi rona wajahnya telah kembali. Kulitnya tak lagi kebiruan, dan bekas lebam yang dahulu menodai tubuhnya telah hilang perlahan. Di sampingnya Mbak Sudarmi setia menyiapkan wedang jahe hangat, sembari mengipasi kakinya dengan selembar daun pisang kering. Sargani duduk tak jauh dari mereka, bersila di atas tikar pandan. Wajahnya tenang, tapi ada kekosongan di matanya. Matanya kini tak lagi bisa melihat dengan utuh. Cahaya ia tangkap sebagai kabur-kabut, bentuk ia kenali sebagai siluet samar. Lidahnya pun berat, ia bisa mengucap, tapi hanya pelan, patah-patah, seperti suara dari gua dalam yang terhalang batu besar. Itulah harga dari ritual Kawi Sungsang. Tidak mati, tapi setengah hilang dari dunia. Namun, tak sekalipun Sargani menyesal. Ia telah membersihkan tanah yang diwarisi dari dosa masa lalu. Tanah yang selama puluhan tahun menghasilkan panen limpah, tapi menyimpan hutang tak kasat mata kepada dunia gaib. Kini, sawah itu kembali tumbuh, tapi tanpa aroma asing. Tidak ada lagi kilap misterius pada bulir padi. Tidak ada lagi bisikan malam dari pematang. Tanah itu kini netral. Murni para warga yang semula menjauh kini mulai kembali menyapa. Ada yang datang membawa hasil bumi. Ada pula yang sekadar lewat sambil mengangguk hormat. Bahkan anak-anak kecil mulai bermain kembali di pinggiran sawah. Kehadiran Sargani yang kini lebih pendiam dan kalem justru menjadi peneduh. Ia tidak lagi dikenal sebagai santri dari pesantren jauh. Ia kini disebut penjaga pematang. Di malam hari, Sargani tetap menjalani tirakatnya. Bukan dengan mantra atau pusaka, tapi dengan doa-doa pelan yang diucap dari hati. Tangan kasarnya menyentuh tanah setiap habis sholat. Ia membaca ayat-ayat suci sambil mengelus batang padi, seakan memohon pada bumi untuk tetap tenang, tetap bersih. Ia tahu tugasnya belum sepenuhnya selesai. Suatu sore, Mbak Sudarmi duduk di sampingnya, memandangi sawah yang perlahan mulai menguning.
Yakin tak ingin kembali ke pesantren, Gan? Tanyanya pelan, seperti angin lewat di sela dedaunan. Sargani menggeleng. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Di sini, tempatku. Di sini, darahku. Ia tak butuh mimbar, kitab berjilid tebal, atau khutbah panjang. Baginya sawah dan tanah warisan itu kini adalah pesantrennya. Pematang adalah sajadahnya, dan tetumbuhan yang ia rawat adalah ayat-ayat yang hidup. Namun alam tak pernah benar-benar diam. Suatu malam, ketika bulan hanya sepotong di langit dan semua sudah tidur, Sargani berjalan menyusuri pematang. Tangannya membawa lentera kecil. Ia hanya ingin memastikan bahwa saluran air tetap mengalir. Tapi saat sampai di tikungan paling ujung, tempat di mana dahulu pusaka Pangrung Kebi pecah, ia mendengar sesuatu. Krok, krok, krok. Bukan suara katak, bukan pula suara angin. Sargani mendekat, menunduk. Di tanah yang tampak bersih, itu muncul lubang kecil, selebar koin logam, menganga pelan seperti luka lama yang menolak sembuh. Dan dari dalam lubang itu, suara lirih terdengar. Janji. Tak bisa kau hapus, hanya kau tunda, anak tanah. Sargani menahan napas. Tidak ada ketakutan, hanya kesadaran. Ia tahu, ikatan dengan makhluk tanah tidak semudah menebas tali. Perjanjian spiritual yang dibuat oleh leluhur, apalagi yang dibayar dengan kesuburan dan tumbal, akan meninggalkan sisa, seperti asap dupa, yang menetap di kain walau bara telah padam. Ia menutup lubang itu dengan segenggam tanah basah dan berbisik pelan. Aku tahu, tapi aku siap. Aku tidak akan pakai jalan kalian. Tanah ini milik manusia, bukan kalian. Dari balik pepohonan, angin mengeluskan bau akar busuk, tapi malam tetap utuh. Dan Sargani berjalan kembali ke rumah, perlahan, dengan lentera yang redup, tapi tak pernah padam. Beberapa bulan kemudian, sawah keluarga Wiryodiharjo kembali menjadi sumber panen utama di desa. Tapi hasilnya biasa saja. Tidak ada lagi panen 3 kali lipat. Tidak ada lagi padi berbulir 2 kali lebih besar. Namun warga percaya, inilah hasil murni. Tidak ada tumbal, tidak ada kutukan. Sargani menjalani hari-harinya sebagai petani dan penjaga spiritual desa. Ia menulis ulang sebagian isi kitab Kiai Sutaresi, bukan untuk diwariskan sebagai kekuatan, tapi sebagai peringatan. Buku itu ia simpan di lumbung, disertai catatan di halaman depan. Ilmu ini bukan untuk diturunkan, tapi untuk dikenang sebagai jalan yang tak perlu dilewati lagi. Di akhir tahun, ketika angin mulai membawa aroma hujan pertama, Bapak Wiryodiharjo memanggil Sargani. Gan, katanya, kalau aku mati nanti, tanami makamku dengan padi pertama musim itu. Jangan bunga. Biar tanah tahu aku kembali jadi bagian dari yang pernah kutumpangi. Sargani hanya menunduk dan menjawab lirih, "Inggih, Pak." Dan tanah mendengar. Di bawah sana perjanjian lama tertidur. Mungkin untuk 100 tahun, mungkin 1000. Tapi siapapun yang lahir dari darah keluarga itu tahu satu hal. Tanah tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu. Dan mereka yang hidup di atasnya harus belajar menjaga. Dengan cara yang tak lagi membuatnya murka. Tamat.